Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Kalis dengan NIM 119380058. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal-soal manajemen bisnis. A. Seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda. Animasi, komik, ilustrasi, fotografi, videografi, dan sebagainya. Dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. B. Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan dua tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. C. Anda memiliki akses untuk menggunakan ruang bebas sewa berukuran 5x10 meter. Soal pertama. Jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Jelaskan dalam uraian setiap bulan. Pada bulan pertama, pastinya saya akan mendiskusikan tentang tujuan bisnis. Nanti bisnisnya akan bertujuan bagaimana ke depannya, rencananya seperti rencana harian, rencana berapa bulan ke depan, pengorganisasian seperti karyawan ini bekerja sebagai apa, saya sebagai apa, kebutuhan bisnis, yaitu nanti akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut, dan pendekatan dengan para tenaga kerja. Pada bulan kedua, bisnisnya mulai bekerja selayaknya sebagai bisnis, berkomunikasi atau berdiskusi tentang kerjanya, mencatat capaian-capaian atau kesalahan selama bisnis itu berjalan. Pada bulan ketiga, akan berdiskusi kembali kepada semua karyawan atas capaian atau kesalahan yang terjadi dan membuat rencana tambahan atau rencana baru untuk waktu-waktu ke depan bisnis ini akan berjalan. Soal kedua, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Untuk sumber daya manusia, pastinya akan membagi tugas para karyawan sesuai kemampuannya masing-masing. Misalnya tenaga kerja tidak terampil hanya membuat sketsa atau konsep dasar sesuai pekerjaannya dan membantu menuangkan ide-ide dengan berdiskusi dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja terampil akan bekerja lebih profesional dan lebih dalam daripada tenaga yang tidak terampil. Untuk modal, akan menggunakan sebagian dari modal 10 juta yang dikasih sesuai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada saat itu. Sisanya akan ditabung jika ada kebutuhan yang mendadak yang perlu dibeli atau sebagainya. Untuk ruang, diberikan ruang bebas sewa berukuran 5x10 meter dan akan diisi secara simpel atau minimalis, sebetulnya saja tetapi menghasilkan kesan yang profesional yang akan membantu suasana kerja ke depannya. B. Apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Pastinya saya akan memberikan arahan dan tujuan yang jelas tidak ambigu, dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk terus ingin mendapat ilmu atau belajar. C. Bagaimana cara Anda dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Untuk menemukan partner atau karyawan yang baik, bisa dilihat dari cara berkomunikasinya atau pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas atau kerja individu maupun kelompok dan bagaimana cara mereka melaksanakannya. D. Apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Pastinya dengan melakukan promosi bisnis tersebut,
Dan salah satu caranya yang sekarang itu adalah mempromosikannya melalui media sosial. Tidak hanya banyak yang menggunakan media sosial dan juga gratis untuk menyebarluaskan atau mempromosikan bisnis melalui media sosial yang juga dilihat banyak orang. Selain itu juga bisa menggunakan sebagian dari modal untuk promosi bisnis supaya benar-benar yakin setidaknya mencapai 10.000 orang dalam sebulan. E. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Untuk membangun rasa nyaman karyawan adalah mempererat hubungan antar sesama. Tidak perlu begitu baku dalam percakapan, dalam kerja. Yang penting sopan dan mereka bebas berbicara atau mengeluarkan pendapat. Jadi tidak hanya mempunyai hubungan profesional, tetapi juga hubungan kerjasama, memecahkan masalah bersama-sama. Selain itu juga dengan ruang kerja yang terlihat kasual dan profesional, pasti akan membangun rasa nyaman para karyawannya. F. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Untuk membangun rasa hormat dari karyawan, saya akan memperlakukan karyawan dengan penuh kebaikan, memikirkan kondisi karyawan tersebut dengan mengarahkan mereka secara benar dan profesional. G. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Untuk membangun sifat inisiatif karyawan, saya dapat mengadakan sesi diskusi di tiap tahapan kerja tertentu di mana karyawan akan mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. H. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Pastinya dengan hubungan sesama yang baik, tujuan kerja yang jelas, dan lingkungan kerja yang nyaman akan membangun loyalitas karyawan untuk terus bekerja di dalam bisnis tersebut. I. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di satu sisi adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Untuk mengatasi situasi tersebut, saya akan mengadakan diskusi dengan karyawan tersebut dengan mengapresiasi hal-hal positif yang telah dia lakukan dalam pekerjaan, sikap karyawan tersebut, dan mengalihkannya kemudian ke dalam hal yang berjalan tidak baik untuk meminta pertanggungjawaban dari karyawan tersebut. Dan semua itu dilakukan tanpa mempermalukan, tanpa menyalahkan, dan tanpa menurunkan semangat mereka. Lalu berdiskusi lagi untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama, karena kita semua adalah tim dan bekerja sama menyelesaikan masalah. J. Apa saja yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menegur karyawan tersebut dan memberikan contoh-contoh sikap buruk karyawan tersebut dan dampaknya kepada karyawan lainnya, dan memberitahu bagaimana seharusnya dia bersikap. Juga menyebutkan beberapa kebaikan yang menguntungkan bisnis oleh dia. Lalu setelah diskusi, saya akan memperhatikan karyawan tersebut untuk melihat perubahan karakternya. K. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya tidak begitu baik, karena akan menghabiskan banyak waktu untuk karyawan baru mulai nyaman pada lingkungan kerja barunya dan dengan karyawan lainnya, sebelum karyawan tersebut akan bekerja dengan maksimal dan nyaman dalam bisnis tersebut. Sekian dari saya dalam video ini.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.